Pedro telah merencanakan aksi pembunuhan kepada ayahnya sendiri. Eu jurei. Vingança no caixão da minha mãe. E eu cortei o bico do coração, masquei porque eu falei. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jadi pada video kali ini teman-teman, kita akan memasuki segmen pendosa, kedalaman orang sadis. Dan pada segmen kali ini, kita akan membahas seorang serial killer yang mempunyai kisah yang unik dan menyeramkan, yang digadang-gadang sebagai the perfect psychopath atau psikopat sempurna, yang mempunyai gelar sebagai Brazilian Dexter atau yang dikenal juga sebagai The Killer Petty, yang merujuk pada film serial di Amerika Serikat yang bercerita tentang seorang serial killer yang terkenal sangat kejam dan senang bermain hakim sendiri. Mari kita simak langsung kisahnya. Eits, jangan lupa siapkan kopi dan sebat teman-teman. So, let's check it out. Oke, jadi teman-teman, The Killer Petty itu merupakan gelar dari salah satu serial killer yang berasal dari Santa Rita, Brazil, yang mempunyai nama asli sebagai Pedro Rodrigues Filho, aka Pedrinho Matador. Dia dikenal sebagai salah satu pembunuh yang paling produktif sepanjang masa, teman-teman. Nah, jadi Pedro ini dilahirkan di daerah kota Santa Rita do Sapucal, selatan dari Minas Gerais, Brazil, pada 29 Oktober tahun 1954. Lahir dengan kondisi tempurung kepala yang cacat. Pada saat ibu mengandung dirinya, sang ayah sering melakukan tindak kekerasan kepada ibunya. Jadi pada suatu peristiwa, ayah dari Pedro berkelahi hebat dengan sang ibu. Sang ayah yang emosinya meluap-luap melampiaskan semua emosinya tersebut kepada ibu Pedro dan melakukan sebuah tendangan yang sangat keras ke arah perut dari ibu Pedro. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa kepala Pedro menjadi cacat pada saat dilahirkan, teman-teman. Nah, jadi hidup Pedro ini pun tak semenyenangkan dan tak seberuntung anak-anak yang lain pada umumnya, karena ia berasal dari keluarga yang miskin dan ia tak dapat bersekolah. Dan dari hal itulah Pedro mulai mendedikasikan dirinya ke dalam dunia kriminal pada usia yang sangat dini, yakni di usia 13 tahun. Pedro, ia sendiri telah mempunyai hasrat untuk membunuh di antara kisaran usia 13 sampai 14 tahun. Melalui sebuah peristiwa yang dimana ia sempat berkelahi hebat dengan salah satu sepupunya. Dan hal itu membuat emosi dari Pedro sangat-sangat memuncak dan memunculkan hasrat untuk membunuhnya. Ia dengan sengaja mendorong sepupunya tersebut ke arah mesin penggiling tebu. Dan alhasil, dorongan tersebut membuat sepupu Pedro sendiri hampir tewas ke dalam mesin penggiling tebu tersebut. Pedro Rodrigues Filho, aka Pedrinho Matador, telah melakukan pembunuhan pertamanya pada usia 14 tahun, teman-teman. Korban pertama dari Pedro sendiri adalah salah satu pejabat di kota kelahirannya, teman-teman. Korban dari Pedro ini sendiri merupakan wakil wali kota di daerah tempat kelahirannya. Dan berdasarkan berita yang beredar di sosial media, motif dari pembunuhan Pedro ini adalah wujud dari balas dendamnya atas tindakan yang tak menyenangkan. Ayahnya yang merupakan seorang kru keamanan dituduh telah melakukan tindakan pencurian di tempat kerjanya sendiri. Dan saat itu ayahnya telah dituduh mencuri makanan di salah satu kantin di tempat kerjanya tersebut. Dan atas tuduhan itu, ayah Pedro pun dipecat langsung oleh wakil wali kota tersebut. Dan atas kejadian tak menyenangkan itu, mengakibatkan Pedro mempunyai hasrat untuk mewujudkan balas dendamnya kepada wakil wali kota tersebut yang telah bertindak seenaknya kepada ayahnya sendiri. Nah, pembunuhan pertamanya ini, dia menggunakan salah satu senjata berupa shotgun, dan ia menembakkan shotgun tersebut tepat ke arah wakil wali kota tersebut yang meninggal sesaat setelah ditembak oleh Pedro. Beberapa waktu setelah pembunuhan pertama Pedro tersebut, Pedro pun mulai melanjutkan aksi pembunuhan keduanya. Ia membunuh salah satu rekan kerja dari ayahnya. Jadi teman ayahnya ini merupakan pelaku asli dari pencurian yang dimana ayahnya yang telah dituduh sebelumnya oleh wakil wali kota. Dan Pedro pun membunuhnya dengan cara yang lumayan sadis. Semenjak kejadian itu, Pedro pun melarikan diri ke daerah Mogi dos Cruzes di Sao Paulo, Brazil. Pedro pun tumbuh dewasa dengan proses yang dipenuhi dengan serangkaian tindak pembunuhan. Lalu
sesampainya Pedro di kota Sao Paulo, Pedro pun mulai bergabung dengan salah satu geng perampok di kota di sana, teman-teman. Ia mulai melakukan aksi pencuriannya dengan geng perampoknya tersebut, dan ia merampas para kriminal-kriminal di kota tersebut. Lalu sampailah pada salah satu peristiwa, salah satu insiden di mana ia merampok salah satu bandar narkoba. Dan dari insiden tersebut, terjadilah pembunuhan yang berakibat terbunuhnya sang pengedar narkoba di daerah itu. Dan di sana ia juga melakukan aksi pembunuhan kepada oknum para pelaku perdagangan manusia. Lalu setelah kejadian itu, di kota Sao Paulo, Pedro juga menemui salah satu wanita cantik di daerah sana. Jadi wanita ini bernama Maria Aparecida Olimpia, yang kemudian wanita itu menjadi tunangannya. Namun sebelum Pedro sempat untuk menikahi Maria, terjadilah chaos. Terjadi suatu peristiwa yang dimana Maria ini ternyata telah dibunuh oleh beberapa anggota geng saingan dari Pedro di kota itu. Lantas atas kejadian tersebut membuat Pedro sangat marah, dan ia berniat untuk membalaskan dendamnya kepada anggota geng yang telah membunuh tunangannya tersebut yang sangat dicintainya. Dan Pedro sendiri mulai melancarkan aksi pembunuhan keduanya. Pedro merencanakan apa strategi yang akan dipakai untuk melakukan atau melancarkan serangan kepada anggota geng yang telah membunuh tunangannya tersebut. Dan bertepatan dengan ketua geng yang telah membunuh tunangan Pedro akan mengadakan pesta pernikahan. Nah, jadi Pedro berencana dengan anggota gengnya akan menyelinap ke acara pesta pernikahan tersebut, dan mereka mulailah merancang strateginya. Pedro dan anggota gengnya menyelinap masuk ke dalam pesta pernikahan anggota geng yang telah membunuh tunangannya. Lalu dalam pesta pernikahan tersebut, terjadilah kembali chaos yang sangat-sangat tak diharapkan sebenarnya. Lalu di dalam pesta pernikahan tersebut, Pedro membabi buta dengan membunuh secara brutal setidaknya 7 orang dan melukai setidaknya 16 orang di dalam pesta pernikahan tersebut. Hal tersebut ia lakukan adalah demi mewujudkan misi balas dendamnya atas kematian dari tunangan yang sangat ia cintai. Setelah Pedro melakukan banyak aksi pembunuhan, Pedro akhirnya ditahan pada 24 Mei 1973. Namun gilanya teman-teman, Pedro ini nggak kunjung berhenti membunuh. Jadi di sini ada satu kejadian yang lumayan aneh, karena di dalam mobil tahanan ia membunuh seorang tersangka pelaku pemerkosaan. Nah, jadi dalam perjalanan menuju penjara yang akan dituju oleh mobil tersebut. Jadi Pedro ini membunuh pelaku pemerkosa tersebut di dalam mobil tahanan tersebut. Aksi Pedro pun tak hanya sampai di situ. Pedro pun dimasukkan ke dalam sel yang berisikan para kriminal, dan hal itu membuat Pedro sangat senang. Kenapa? Karena Pedro ini senang membunuh orang-orang yang mempunyai jejak kriminal. Kisah pun berlanjut kepada sebuah insiden di mana Pedro ini mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah mendekap di salah satu penjara atas tindakan pembunuhan yang dilakukannya, yang telah menelan korban, yakni ibu Pedro sendiri. Pembunuhan yang dilakukan ayahnya tersebut menggunakan golok atau parang. Jadi teman-teman, ayah Pedro ini melakukan aksi pembunuhannya kepada ibu Pedro dengan secara sadis. Ia menggunakan golok atau parang yang digunakannya secara membabi buta. Ia menusukkan ke arah ibu Pedro sebanyak 21 kali. Atas dari kematian ibunya tadi, Pedro mulai merasakan suatu hawa yang seakan-akan ia ingin mewujudkan balas dendamnya. Ini merupakan balas dendam yang berbeda dengan hal-hal sebelumnya, karena ia akan membalaskan dendam kepada ayahnya sendiri yang telah membunuh ibu kandungnya. Pedro kembali merencanakan pembunuhan selanjutnya atas kematian ibunya tersebut. Pedro telah merencanakan aksi pembunuhan kepada ayahnya sendiri. Aí eu arrumei bem bolado lá, cheguei até a cela do meu pai. Ah, você foi atrás dele? Dentro da cadeia, ele estava preso. Aí eu jurei vingança no caixão da minha mãe. Que é aquela história do coração, né? Que é... Mas eu não, eu só masquei. Que eu cortei o bico do coração, masquei porque eu falei no caixão, vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz, foi vingança, mas não que eu engoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da cela, no chão. Pedro sendiri dikabarkan selama ia di dalam penjara tersebut, ia setidaknya telah membunuh 47 orang narapidana. Dia diinterogasi tentang motif apa yang menjadi penyebab dari aksi yang dilakukannya di dalam penjara tersebut. Pedro sendiri hanya menjawab bahwa orang-orang yang dibunuhnya
di dalam penjara tersebut adalah orang-orang yang sangat pantas katanya. Sangat pantas untuk mendapatkan pembalasan. Karena korban tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai jejak kriminal. Dan dengan gaya yang santai, ia sempat mengatakan ia sangat menyukai metode pembunuhan dengan menggunakan pisau dan menusukkan sebanyak mungkin ke targetnya. Namun pada beberapa korban lain yang ia bunuh di sana, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu yang menurut saya sendiri juga nggak masuk akal sama sekali. Karena di dalam sel di mana tempat ia ditahan, ia sempat membunuh salah satu teman satu selnya hanya dikarenakan masalah sepele. Temannya tersebut mengorok terlalu keras dan ia menggorok leher dari temannya tersebut. Wow. Dan beberapa narapidana teman dari Pedro berhasil diwawancarai dan mereka mengatakan bahwa Pedro benar-benar senang untuk membunuh para kriminal karena membunuh seorang penjahat baginya adalah sebuah atau sesuatu kepuasan dan kesenangan tersendiri bagi dirinya. Lalu kisah pun berlanjut di tahun 2007 di mana Pedro akhirnya dibebaskan pada 24 April 2007. Jadi berdasarkan salah satu informasi dari Intelijen Satuan Keamanan Nasional, ia diinformasikan pindah ke kawasan Northeast, tepatnya di kota Fortaleza. Namun setelah 4 tahun di sana, berdasarkan RBS News, ia kembali ditangkap atas tuduhan terlibat dalam aksi kerusuhan dan perampasan kemerdekaan seseorang. Dan atas tuduhan tersebut, ia kembali ditahan selama 8 tahun. Sebuah laporan pada tahun 1982 menyebutkan bahwa Pedro ini melakukan aksi-aksi pembunuhannya dilandasi oleh afirmasi lewat kekerasan yang membuat para pakar menilai Pedro memiliki karakter paranoid dan antisosial. Lalu kisah Pedro pun berlanjut, ia dibebaskan pada tahun 2018. Ia mulai mencoba peruntungannya untuk memulai awal baru yang lebih baik. Pedro menikah dengan seorang wanita yang berlatar belakang sama dengannya sebagai seorang mantan narapidana. Dan mereka pun mempunyai beberapa orang anak dari hasil pernikahan tersebut. Ia pun mulai belajar agama Kristen. Dan bahkan ia menjadi seorang YouTuber dan membagikan cerita pengalaman hidupnya sebagai seorang serial killer yang sangat kejam. Dan ia juga memiliki 250.000 subscriber atau pengikut pada salah satu platform yang bernama Kwai. Nah, dengan konten-konten yang berisikan motivasi kepada anak-anak muda di Brasil, komentarnya terhadap kasus-kasus kriminal terkenal dan memberikan himbauan berupa larangan kepada kaum muda Brasil untuk menjauhi tindakan kriminal. Keberuntungan tak berpihak pada Pedro ini. Nah, jadi setelah ia mulai membuka lembaran baru dengan kehidupan yang ia ekspektasikan akan berjalan lebih baik dari hal-hal sebelumnya. Namun, malangnya, pada satu insiden, ia ditemukan tewas di depan rumahnya sendiri. Pedro meninggal pada 5 Maret tahun 2023 dengan keadaan luka tembak yang sangat banyak di tubuhnya. Dan di satu kesempatan, salah satu dari sepupu Pedro menyampaikan kepada media bahwa Pedro sempat menyuruh putrinya untuk masuk ke dalam rumahnya karena hal ini nggak ada hubungannya dengan putrinya. Pedro jadinya dikabarkan telah dibunuh oleh beberapa anggota geng rival dari geng Pedro yang membalaskan dendam atas kematian anggota-anggota gengnya akibat ulah Pedro yang sebelum-sebelumnya. Pembunuh ini melakukan aksi pembunuhannya kepada Pedro dengan menghujani Pedro dengan peluru yang membuat tubuh Pedro bersimbah darah. Dan bahkan salah satu dari anggota geng tersebut menggorok leher dari Pedro dan mencopot kepalanya, seolah-olah menggambarkan bentuk kudeta dari geng rival Pedro tersebut. Sungguh malangnya Pedro meninggal pada saat hendak mencoba peruntungannya di kehidupan yang lebih baik. So, ini merupakan kisah yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, teman-teman, termasuk kepada diri saya sendiri. Namun sebelum kita tutup, teman-teman, ada sebuah fakta yang sangat menarik. Jadi kalau teman-teman perhatikan dengan sangat teliti, ada sebuah tato Pedro yang bertuliskan Mato por prazer, yang berartikan membunuh demi kesenangan. Wow. And the time is up, teman-teman, dan saya ingin mengucapkan big thanks buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. So, buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya dapat terus menyajikan kepada teman-teman konten-konten dari serial killer lainnya. Dan saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan kurang berkenan bagi teman-teman. Saya Agung, saya pamit, and cheerio.